Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku merasakan energi Iwan yang membuatnya terkejut dan bahkan ketakutan karena Iwan juga punya Shinken. Sementara di permukaan planet terbaring Camber yang terjatuh dan sudah dalam bentuk base-nya. Dia mendapatkan luka parah, menunjukkan bahwa dia telah menahan serangan kuat dari Goku. Camber menatap ke arah langit, melihat Goku fokus pada hal lain, dan ini membuatnya dipenuhi amarah. Saat Camber tidak dipedulikan, beberapa kilatan hitam mulai muncul di sekitar tubuhnya. Dan potongan-potongan tanah di bawahnya mulai terlepas dan meledak di sekitarnya. Ini menarik perhatian Goku yang berbalik ke arah Camber lagi. Dia menanyakan apa yang terjadi saat dia dikelilingi oleh energi hitam yang sangat padat. Rambut Camber mulai berkibar dan Saiyan jahat itu berteriak dengan intensitas yang luar biasa. Tiba-tiba ledakan ki hitam terjadi menghancurkan planet Camber sepenuhnya. Di tengah runtuhan transformasi baru Camber terlihat. Goku menatapnya dengan terkejut, mencatat bahwa kebencian yang terpancar dari ki-nya belum pernah terjadi sebelumnya. Camber menyatakan bahwa dia akan merasakan kekuatan dari semua kebencian dan kejahatan yang bisa dimiliki seorang Saiyan. Selama beberapa detik, Vegeta tetap terpaku dan matanya terbelalak melihat Iwan yang baru saja menampilkan kekuatan yang tidak pernah dia bayangkan akan dia lihat. Namun, Vegeta harus bergerak saat Iwan melesat ke arahnya, memberikan serangan dengkul kuat yang ditangkis Vegeta secara refleks dengan cara yang sama. Dengkul kedua dewa penghancur itu bertabrakan, menghasilkan getaran dahsyat di seluruh alam semesta, mendistorsi ruang waktu dan mengirim mereka ke dimensi lain di mana semuanya adalah ruang kosong. Vegeta memutuskan untuk menyerang balik, melepaskan rentetan pukulan terhadap Iwan, yang dimana Iwan menahan serangannya meskipun Vegeta benar-benar mengerahkan upaya dalam serangan ini. Dan yang mengejutkan Vegeta, Iwan dengan mudah meregenerasi pergelangan tangannya yang hancur dan sekarang dapat menggunakan keempat tangannya untuk menyerang balik. Memaksa Vegeta mundur sambil berjuang mempertahankan keseimbangan dalam pertarungan. Mengonsentrasikan lebih banyak kekuatan di satu tangan, Vegeta mencoba sebuah pukulan yang ditangkis Iwan dengan pukulan ganda, membenturkan dua tangannya ke tangan Vegeta. Dampak dari benturan ini menghancurkan dinding dimensi ini, memindahkan mereka sekarang ke dimensi lain, di mana yang tampak di sekitar hanyalah ruang kosong yang diisi oleh kilat. Dengan benturan tinju, mereka akhirnya terdorong menjauh satu sama lain, dan Iwan manfaatkan jarak ini untuk membuka keempat tangannya secara bersamaan sambil melepaskan berbagai granat energi dari semua tangannya. Semuanya bergerak ke arah Vegeta dengan cara mengepungnya. Sebelum terkena serangan ini, Vegeta melepaskan kekuatan penghancurnya dalam kubah energi yang mengembang di sekitarnya. Ketika serangan Iwan mengenai kubah ini, mereka menghasilkan ledakan yang mengguncang seluruh tempat, bahkan menyebabkan kilat yang tak henti-hentinya di tempat itu berhenti. Setelah itu, Vegeta bergerak ke arah Iwan sambil menembakkan beberapa bola energi ke arahnya. Iwan mempertahankan diri dengan menyerang balik. Dia menembakkan jumlah bola yang sama yang bertabrakan dengan milik Vegeta, menciptakan banyak ledakan di sepanjang jalur di antara mereka. Vegeta menjangkau Iwan dengan sebuah pukulan, tapi dia menghilang di depan Vegeta dan muncul kembali di bawahnya. Dia merentangkan keempat tangannya dan melepaskan gelombang kekuatan yang akan melahap Vegeta sepenuhnya. Tapi Vegeta dengan terampil menghindar ke samping untuk meloloskan diri. Menyusul hal ini, Vegeta turun ke arahnya dengan sebuah tendangan yang diblok oleh dewa penghancur pertama itu dengan keempat tangannya, dan kemudian membalas dengan tendangan yang meskipun diblok Vegeta tetap mendorongnya menjauh. Setelah itu, Iwan muncul dengan kecepatan tinggi di belakang Vegeta, mengejutkannya dan mencengkramnya dalam pelukan yang meremukan. Vegeta mulai melepaskan energinya, tapi musuhnya gigih dan meremukan Vegeta lebih keras lagi. Namun, Vegeta manfaatkan kedekatan untuk menyentuh perut Iwan dan melepaskan pedang energi yang menusuknya secara langsung. Ditusuk parah oleh pedang ki Vegeta, Iwan melepaskannya dan mundur. Tapi Iwan menahan pukulan yang dia lemparkan. Segera setelah itu dia mengabaikan luka yang baru saja diterimanya dan menyerang balik dengan tendangan yang sangat kuat ke leher Vegeta. Zeno memberitahu Daishinkan bahwa dia mengira dengan hal itu Shinken Vegeta bisa mengalahkan Iwan. Tapi Iwan tampaknya memiliki hal yang sama. Daishinkan mengatakan bahwa ini juga mengejutkannya karena dia tidak tahu Iwan bisa menggunakan Shinken juga.
Ini membuatnya semakin unik di antara para dewa penghancur. Namun, Dai mengatakan bahwa itu tidak seharusnya mengejutkan mereka begitu banyak, karena sebagai dewa penghancur pertama dan pencipta Hakai, sudah diperkirakan bahwa Iwan akan menjadi yang pertama mencapai pemahaman terdalam tentang kemampuan ini pada dirinya sendiri. Semuanya mengarah pada keyakinan bahwa Shinken Iwan bahkan lebih berkembang daripada Vegeta, yang hal ini merupakan masalah besar. Di runtuhan yang dulunya adalah planet Camber, Goku terus mengamati bentuk baru Camber jahat dan bertanya pada Camber transformasi apa ini. Namun, Camber nggak peduli dan langsung menyerang Goku. Goku menghindari pukulannya dan segera menyerang balik yang juga dipertahankan. Kemudian, pertukaran pukulan dimulai di antara keduanya. Saat mereka bertukar serangan, Camber menjawab pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Rupanya, di saat Goku dan Vegeta menghadapi semua dewa penghancur, energi jahatnya yang melahap Hakai Shin menyerap semua amarah yang dilepaskan oleh para penghancur, mengubahnya menjadi kekuatan Camber. Pada suatu saat dalam pertukaran pukulan, Goku menghindari tendangan dari Camber dengan melompatinya dan memukul dadanya dengan kedua kaki, mendorong Saiyan jahat itu menjauh. Setelah melakukan ini, dia berteleportasi ke belakang Camber dan mencoba sebuah serangan yang dibalikan oleh Camber untuk bertahan. Dan kemudian, mereka melanjutkan pertukaran pukulan mereka. Camber menjelaskan bahwa setelah pertempuran melawan Piccolo sang Dewa Namex, dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dia mengurung sebagian besar energinya dalam dimensi yang kemudian hancur total. Selain itu, dia tidak bisa menyerap kekuatan dan kemampuan Piccolo karena Piccolo meledakkan diri. Singkatnya, meskipun mendapatkan bola naga, dia menderita kerugian besar dalam pertarungan itu dan harus pulih entah bagaimana. Lalu, Camber mendaratkan tendangan yang meskipun ditangkis Goku tetap mendorongnya menjauh. Lalu, dia menyelesaikan penjelasannya mengatakan bahwa berkat pertempuran antara Goku dan Vegeta, dia mampu memulihkan semua kekuatannya yang hilang. Dan bahkan melampaui batas kemampuannya sendiri, Camber bisa memperoleh transformasi baru ini. Dia menciptakan bola raksasa energi dan melemparkannya ke arah Goku yang menanggapi serangan ini dengan Kamehameha. Tabrakan serangan itu menghasilkan ledakan yang mengguncang seluruh alam semesta ketujuh. Dari neraka, Raja Kai dan Raja Yema sangat waspada ketika mereka merasakan seluruh dunia bergetar. Raja Yema bertanya apa yang terjadi dan Raja Kai mengatakan bahwa dengan kecepatan seperti ini, Goku dan Camber akan segera menghancurkan seluruh alam semesta. Goku dan Camber terbang ke arah satu sama lain dengan sebuah pukulan. Dan saat beradu, mereka hanya mendistorsi dimensi di sekitar mereka, berpindah dari ruang hampa udara langsung ke sebuah planet. Goku mengenali planet ini, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia harus segera bertahan melawan tendangan Camber yang menghantam kepalanya secara langsung dan menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Planet tempat mereka berada adalah planet ras bermata tiga, di mana salah satu kotanya bergetar. Dan sebuah bangunan besar akan jatuh menimpa seorang anak yang sedang berjalan bersama ibunya. Namun, Tenshinhan muncul dan menahan konstruksi itu menggunakan kekuatan supernya, memastikan keselamatan ibu dan anaknya. Setelah melakukan ini, Ten berpikir dia tidak pernah merasakan dampak yang begitu mengerikan dan memahami bahwa dalam beberapa dampak seperti ini, planet tersebut akan hancur total. Sambil bertukar beberapa pukulan cepat melawan Camber di langit, Goku menyadari bahwa tempat itu tidak akan tahan dengan pertempuran ini. Di saat Camber menangkis salah satu pukulannya, Goku menteleportasi mereka berdua menjauh. Keduanya muncul kembali di atas istana Raja Ema, bertukar pukulan yang sangat cepat dan kuat. Mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, mengelilingi wilayah tersebut sambil meninggalkan beberapa gelombang dampak yang mengerikan. Gelombang ini tidak hanya menghancurkan bagian-bagian istana, tapi juga melemparkan berbagai ogre dan jiwa yang ada di tempat itu. Ada saat ketika Camber melepaskan tendangan yang diblok Goku, tapi dia terhempas dari langit menuju istana, menembus atap dan mendarat dengan kakinya di dalam aula. Goku melihat berbagai jiwa dan ogre yang ketakutan, dan salah satu ogre memintanya untuk pergi, karena jika mereka terus bertarung di sana, mereka akan membunuh semua orang. Camber masuk ke istana melalui atap dan datang ke arah Goku untuk menyerang, tapi Goku berhasil menghindari serangannya dan menteleportasi mereka lagi menjauh. Di neraka, Raja Kai yang mengamati segalanya baru saja memberitahu Raja Ema bahwa mereka telah meninggalkan kastilnya yang sangat melegakannya. Tapi kelegahan itu hanya bertahan sebentar
saat Goku dan Kamber muncul di neraka. Raja Kai dan Raja Ema melihat keduanya di sana, mereka berteriak putus asa. Goku dan Kamber beradu pukulan lagi, di mana dampak tersebut begitu kuat sehingga melemparkan kedua dewa itu menjauh dan membuat mereka berguling di tanah. Di seluruh multiverse, seberkas cahaya merambat dengan kecepatan tinggi, melewati semua alam semesta yang ada, meninggalkan jejak kehancuran. Yang bertanggung jawab atas hal ini adalah Vegeta dan Iwan, dua dewa penghancur terkuat yang bertarung dengan sengit saat mereka melintasi semua alam semesta, mengubah seluruh multiverse menjadi ruang sempit untuk pertempuran mereka yang mencapai proporsi luar biasa. Perhentian mereka berikutnya adalah alam semesta 9 yang seluruh galaksinya hancur karena intensitas pertempuran mereka. Tabrakan serangan energinya menyebabkan ledakan skala kosmik dan getaran yang sangat intens terjadi dengan tabrakan pukulan. Jalinan dimensi terkoyak, penghalang dimensi pecah saat berbagai dunia di alam semesta mulai menyatu. Mereka melepaskan ribuan pukulan per detik, bertarung dengan intensitas gila dengan ritme yang luar biasa, seolah-olah mereka tidak kenal capek. Tubuh mereka sudah mendapatkan luka, tapi tubuh Vegeta mendapatkan lebih banyak saat ditekan oleh serangan Iwan. Vegeta mengakui bahwa kekuatannya berada di level yang lain. Pukulan dari Iwan dengan paksa masuk ke dadanya menghancurkan jalinan dimensi sepenuhnya dan membawa mereka ke dimensi lain. Meskipun begitu, Vegeta tidak membiarkan dirinya terguncang. Dia menggunakan darah yang terkumpul di mulutnya akibat luka dalam dan meludah ke mata Iwan, membutakannya untuk sesaat dan menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan yang sama kuatnya ke wajah Iwan. Dia menghancurkan penghalang dimensi itu dan memasuki dimensi lain. Namun, Iwan bertahan dengan sangat baik dan menahan pukulan Vegeta berikutnya untuk menusuk perutnya dengan tangan yang terkutuk lainnya. Vegeta berpikir saat dia merasakan sakit yang luar biasa dari tangan musuh yang menyerang tubuhnya. Yang sama terkejutnya saat ini terjadi adalah Zeno yang bertanya pada Daishinkan apa yang akan terjadi pada Vegeta sekarang. Daishinkan tidak menanggapi Zeno, dia hanya tetap diam berpikir dalam. Goku dan Kamber bertukar pukulan dengan kecepatan yang sangat tinggi membuat seluruh neraka bergetar. Raja Kai berteriak putus asa, mengatakan mereka benar-benar tamat. Kamber meluncurkan serangan energi terhadap Goku yang dia hindari, tapi setelah menghindari energi tersebut, Goku melihat bahwa itu mengarah ke Raja Ema dan Raja Kai yang berteriak putus asa saat kematian mendekati mereka. Goku berteleportasi di depan mereka dan menendang energi Kamber menjauh dari sana. Mereka lega dengan keduanya mengungkapkan rasa terima kasih pada Goku. Raja Kai memberitahu Goku bahwa dia harus menemukan cara untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat karena alam semesta tidak akan lagi mampu menahan pertempuran mereka. Goku sudah tahu itu dan sebenarnya alam semesta seharusnya sudah hancur sejak lama karena tingkat kekuatan yang mereka gunakan dalam pertarungan ini. Namun, itu belum hancur karena dia melakukan yang terbaik untuk menahan guncangan dari serangannya dan serangan Kamber. Tapi, ada batas untuk apa yang bisa dia lakukan karena Kamber sendiri tidak peduli dengan konsekuensi serangannya. Raja Ema bertanya pada Goku apakah dia tidak bisa mengakhiri pertarungan ini saja sekarang. Goku menjawab tidak, karena saat pertarungan berlanjut, Kamber terbiasa dengan gaya bertarungnya dan juga energi jahatnya menjadi lebih kuat dengan kekacauan. Tapi setelah berpikir sejenak, Goku melihat ke arah Raja Kai dan mengatakan dia punya ide untuk mengalahkan Kamber. Raja Kai dan Raja Ema sangat penasaran dengan ide apa itu. Sementara Kamber berteriak memancarkan kekuatan jahatnya secara intens. Haus akan lebih banyak darah dan kekerasan, Kamber pergi ke arah Goku yang dengan senyuman di wajahnya mengambil posisi bertarung. Di sisi lain, setelah membenamkan tangannya di perut Vegeta, Iwan menariknya kembali dan kemudian mendaratkan tendangan yang mendorongnya menjauh. Setelah melakukan ini, dia mengarahkan keempat tangannya ke atas, menciptakan bola raksasa yang dibentuk oleh energi penghancur. Dan kemudian, dia meluncurkan serangan ini ke arah Vegeta. Vegeta berseru dengan matanya terbelalak ketakutan melihat apa yang datang ke arahnya. Dai berpikir sepertinya dia harus campur tangan. Baik Zeno maupun pengawalnya benar-benar terkejut saat mendengar ini. Kamber pergi ke arah Goku yang dengan senyuman di wajahnya mengambil posisi bertarungnya. Goku berterima kasih pada Raja Kai yang jelas tidak mengerti alasannya. Goku terbang ke arah Kamber dan saat mereka bertabrakan, dia berteleportasi membawa mereka berdua menjauh. Goku dan Kamber kembali ke ruang hampa di alam semesta ke-7 dan segera setelah mereka muncul kembali di sana, mereka melanjutkan pertukaran pukulan. Tapi
Sambil bertukar pukulan ini dengan Camber, Goku mulai fokus pada hal lain. Goku bertanya sambil mengirim pesan telepati. Di bumi, Krillin, Master Roshi, dan Dewa Yamcha berkumpul di menara kami. Mereka sangat khawatir karena mereka tahu bahwa pertempuran antara Goku dan Camber sedang terjadi. Dan alam semesta sangat berguncang karena pertempuran ini, termasuk bumi yang menderita berbagai bencana alam. Mereka bertiga ingin melakukan sesuatu tentang hal itu, tapi mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan planet untuk pergi membantu. Dan sebenarnya bahkan jika mereka bisa pergi pada Goku dan Camber, mereka tahu bahwa itu adalah pertempuran yang jauh di luar level mereka. Tapi pada saat itu percakapan mereka terhenti ketika mereka menerima pesan telepati ini dari Goku. Ten dan orang-orang di planetnya juga menerima pesan telepati ini. Mereka khawatir seperti penduduk bumi karena planet rumah mereka sedang mengalami berbagai malapetaka akibat pertarungan yang sedang berlangsung. Selain orang-orang di bumi dan planet rumah Ten, semua makhluk hidup di seluruh semesta mendengar pesan telepati Goku. Sambil bertukar pukulan dengan Camber, Goku berkata tahu banyak dari mereka telah menderita di tangan Camber, atau setidaknya mendengar tentang kekejaman yang telah mereka lakukan di seluruh alam semesta. Goku tahu banyak dari mereka hidup dalam ketakutan dan menderita di tangan orang-orang jahat ini. Tapi ketahuilah bahwa saat ini dia sedang bertarung melawan pemimpin mereka, orang yang bertanggung jawab untuk merusak hati para Saiyan dan memimpin mereka dalam kampanye kejahatan ini. Jika mereka ingin melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri dan untuk seluruh alam semesta, berikan Goku energi mereka sekarang, dan Goku akan menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan musuh ini. Saat Goku mengucapkan kata-kata ini, dia menggunakan kekuatan telepati superior dari Shinken untuk menyampaikan tidak hanya pikirannya tapi juga perasaannya. Dengan cara ini, semua orang yang mendengar kata-katanya segera merasa bahwa niat Goku baik dan percaya padanya. Ten merentangkan tangannya ke atas dan menyerahkan energinya dengan sukarela. Dengan cara yang sama, semua orang dari ras bermata tiga melakukan hal yang sama juga. Di bumi, Master Roshi, Dewa Yamcha, dan Krillin melakukan hal yang sama. Mereka memberitahu Goku untuk menghabisi Saiyan terkutuk itu sekali dan untuk selamanya. Namun, bukan hanya mereka, semua penduduk bumi lainnya melakukan hal yang sama juga, mengangkat tangan mereka dan mendonorkan semua energi yang bisa mereka berikan. Pesan Goku juga terdengar ke dunia lain, termasuk neraka di mana Raja Ema dan Raja Kai mendengarkan. Raja Kai menyadari bahwa kemampuan ini adalah Spirit Bomb Genki Dama. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa Goku tahu cara menggunakan kemampuan ini. Raja Ema mengatakan bahwa ini tidak penting sekarang dan mereka juga harus berkolaborasi. Jadi, Raja Kai dan Raja Ema juga mengangkat tangan mereka mendonorkan energi mereka. Semua penduduk dunia lainnya melakukan hal yang sama karena mereka juga takut pada Camber. Dalam waktu singkat di atas Goku dan Camber yang terus bertukar pukulan dengan intensitas yang sama, sebuah bola energi mulai terkumpul. Energi ini tidak datang hanya dari planet rumah Ten dan bumi, tapi dari semua makhluk hidup di alam semesta dan mereka yang sudah meninggal. Goku memastikan bahwa pesan telepatinya tidak didengar oleh Camber. Jadi, ketika dia melihat semua energi itu terkumpul di sana, Camber tidak mengerti apa yang terjadi. Camber bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Goku menjawab dengan mengatakan bahwa hari ini dia akan merasakan berat dari semua kejahatan yang telah dia lakukan. Bahkan tanpa mengerti, Camber tahu bahwa tidak baik membiarkan itu terjadi. Dia terbang menuju Genki Dama, tapi Goku terbang di depannya dan mendorongnya menjauh dengan sebuah pukulan. Goku katakan dia tidak akan membiarkan Camber menghancurkannya, yang membuat Saiyan jahat itu kesal. Melihat apa yang terjadi di alam semesta ketujuh, Zeno menjadi sangat bersemangat. Tapi melihat Daishinkan, Zeno menyadari bahwa dia sangat fokus pada hal lain, yaitu pertarungan antara Vegeta dan Iwan. Bola energi Iwan yang mengandung kekuatan yang benar-benar kolosal menuju ke arah Vegeta. Ketika bola energi itu mencapainya, Vegeta menahan serangan itu, tapi dia harus melakukan upaya yang sangat besar untuk menahan kekuatan itu. Ketika Iwan meningkatkan kekuatan serangannya, energi tersebut semakin meluas dan Vegeta mulai kewalahan. Vegeta berpikir satu-satunya cara untuk menyingkirkan ini adalah dengan menghancurkannya. Tapi itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, karena jika meledak di dekatnya, dia akan mengalami masalah serius. Pada saat ini, Vegeta memejamkan matanya, mencoba berkonsentrasi dan menenangkan dirinya sebisa mungkin. Saat dia melakukan ini, tubuhnya ditutupi oleh lapisan energi terang
yang mewakili kekuatan Shinkennya yang muncul ke permukaan. Setelah itu, Vegeta membuka matanya dan kemudian energinya mulai menginvasi energi Iwan dengan bola kekuatannya. Setelah melakukan ini, Vegeta mulai terengah-engah tanda kelelahan dan kelegahan. Namun, tidak ada waktu untuk merasa lega karena Iwan tidak memberinya istirahat dan dengan cepat menjangkaunya untuk melanjutkan pertarungan. Pikiran Vegeta terhenti ketika sebuah suara memanggil dalam benaknya. Vegeta mengenali suara ini yang berasal dari Daishinkan. Vegeta tanyakan apa yang diinginkan Daishinkan padanya. Dan Daishinkan menjawab, sebagai Angel, dia seharusnya tidak ikut campur, namun dia bisa menceritakan sebuah kisah pada Vegeta. Vegeta tentu tidak mengerti apa yang dimaksud Daishinkan. Daishinkan katakan, dia akan menceritakan sebuah kisah dan Vegeta bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan informasi itu. Vegeta mulai menyadari bahwa Daishinkan ingin membantu dalam cara lain. Jadi, dia memberitahu Daishinkan untuk melanjutkan dan mengatakan apa yang ingin Dai katakan sekaligus. Di saat yang bersamaan, Iwan menekan Vegeta semakin keras, memberikan pukulan yang cepat, kuat, dan tepat dengan baik, membuat Vegeta berada dalam posisi tidak menguntungkan. Pukulan yang sangat kuat menghantam Vegeta, tapi Vegeta tetap teguh dalam pertarungan. Sementara itu, Daishinkan mulai menceritakan kisah Iwan tentang bagaimana semua alam semesta di masa lalu, terutama alam semesta 1. Daishinkan berbicara tentang kekacauan yang ada di alam semesta 1 dan bagaimana Iwan bangkit di tengah perang yang sangat kejam. Dia bercerita tentang bagaimana Iwan menjadi binatang buas yang tak terkendali, haus untuk menghancurkan segala sesuatu yang dia anggap jahat dan kacau, dan bagaimana Iwan secara tidak sengaja menciptakan Hakai. Daishinkan juga bicara tentang proses penahanan Iwan yang buas ini untuk memberi jalan bagi Iwan yang lebih tenang, yang tetap memegang kendali selama ini. Setelah mendengar cerita ini, Vegeta awalnya tidak begitu mengerti kemana arah pembicaraan Daishinkan. Namun, setelah berpikir sejenak, sebuah ide muncul di benaknya, dan kemudian dia tersenyum dan berterima kasih pada Daishinkan. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.